Selamat datang kembali di Sotai Film Podcast bersama saya Dr. Randall Mindy. Ya. Gue siapa dong gue? Ini lo. Siapa? Dokter ini Ogeltrup. Ogeltrup. Oh iya. Dia satu-satunya yang percaya. Iya, satu-satunya yang percaya ya. Dan balik barengan sama Almond juga sama Aceh untuk membahas spesial untuk review film Netflix. Original Netflix. Spesial ini original Netflix yang memang ini sangat gua tunggu banget film ini karena kalau nggak salah pertengahan tahun informasi udah dikasih tahu dan cast-nya kan luar biasa nih. Ada Leonardo DiCaprio, ada Jennifer Lawrence, ada Jack. Betul, ada Meryl Streep, ada Cate Blanchett juga ada. Banyaklah cast-nya ini luar biasa dan kita semua berharap film ini akan menjadi film yang luar biasa di menutup tahun dengan ini ya. Betul. Iya kan? Menutup. Judulnya apa? Don't Look Up. Don't Look Up. Setelah lihat Don't Look Up, kita tidak mau meluk film ini kayaknya ya. Makanya benar film ini bilang Don't Look Up. Makanya jangan terlalu berekspektasi tinggi-tinggi. Ya. Gak usah. Don't Look Up benar Don't Look Up. Dan kalau dari sinopsis sebenarnya Don't Look Up ceritanya adalah ada calon PhD ya. Scientist lah ya secara ini. Astronom. Namanya Kate Dibiasky, masih calon lah dia ya. Calon dokter ya. Calon dokter yang diperanin oleh Jennifer Lawrence, terus juga ada Dr. Randall Mindy yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang akhirnya tahu ada komet yang akan menabrak bumi intinya 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, betul. Iya, intinya adalah mereka nyari cara supaya si komet ini tidak menabrak bumi, karena ketika nabrak bumi nanti jatuhnya udah berapa kali lipat dari bom Hiroshima gitu. 1 miliar dari bom Hiroshima Nagasaki, dan besaran kometnya itu adalah Gunung Himalaya. Jadi extinction gitulah pokoknya, yang punah aja semuanya kalau misalkan si komet ini jatuh ke bumi. Lebih besar dari komet yang memusnahkan dinosaurus gitu. Iya, intinya sebenarnya itu sih. Terus akhirnya mereka datang ke banyak. Pertama pemerintah dulu. Ya pasti kan ke presiden ketemu. Karena kan yang punya kuasa untuk segala macam adalah pemerintah ya, presiden ya. Sebenarnya tujuannya pengen ini sih ngirim drone gitu ya. Ya pokoknya kayak bikin lu bikin apa nih dunia nih, soalnya yang terancam bukan Amerika doang. Betul, semuanya bumi ini terancam. Gitu. Kurang lebih itu sih cerita dari si Don't Look Up. Secara premis menarik sih, dan ini juga kan si Adam McKay juga kan sebagai sutradara bilang kalau ini tuh based on truly possible events gitu. Jadi akan bisa jadi kejadian. Bisa aja kejadian. Gitu. Dan kalau dilihat dari cast sebenarnya kan kita seneng lihatnya ya. Senang sekali dong. Apalagi ada Abang Leo ya. Bang Leo kan, Jack. Gue berharap sekali Leonardo DiCaprio tuh seperti dia biasanya lah ya, acting ya kan. Terakhir gue nonton dia di Once Upon a Time in Hollywood tuh, yang luar biasa sekali tuh kan, dia gila. Quentin Tarantino, dia acting sebagai aktor, terus acting di dalam dia di film acting nih, terus acting lagi di dalam filmnya. Iya. Biasa sih dia. Iya. Tapi di sini tidak seperti film sebelumnya, karena ngerasa gue ini kayak berapa persennya Leo aja kalau gue ngelihatnya. Nggak tahu ya, gue maksudnya kayak entah memang karakternya dibuat seperti itu atau memang si Leonya yang kurang all out gitu ya. Kayaknya di film ini kesannya kayak kurang aja ya. Atau mungkin karakternya nggak bisa bikin dia all out aja kali ya. Karena makanya kayak memang si karakternya sengaja disetting seperti itu gitu. Karena kalau memang sengaja disetting seperti itu, menurut gue sukses. Iya. Emang kesel gue lihat karakternya dia di sini sih, kesel banget sumpah. Anjing nih orang brengsek. Dan film ini sebenarnya komedi sih, genre-nya tuh komedi sebenarnya. Iya kan, ditulisnya genre-nya kan komedi gitu. Dan kalau ngomongin ada McKay sih, terakhir gue nonton film The Big Short itu jauh lebih bagus daripada ini gitu. Dan memang kekuatannya kan sebenarnya dari dialognya sebenarnya The Big Short ini cuman dialognya tuh kayak nggak sebagus sama kayak film sebelumnya si Don't Look Up ini. Dan gue ngerasa sih kekurangan dari semua film ini adalah screenplay-nya kurang tajam ya, kurang padat. Terus juga film ini untuk durasi terlalu lama, 2 jam 18 menit gitu. Terus komedi satirnya memang tajam tapi tidak menusuk titik tawa penontonnya.
Kayak ini loh, kalau stand up tuh orang cuman tepuk tangan doang. Iya, apa namanya? Wih, standing applause. Standing applause doang. Applause break. Wih, tapi nggak dapat ketawa. Iya. Tepuk tangan doang. Biasanya ngomong, setup Iya. koruptor. Wih, udah Tapi gitu. nggak ada lucunya. Nggak ada ketawanya. Gak ada. Gitu aja. Walaupun ada beberapa line yang gue suka kayak karakternya Jonah Hill, yang mana dia anaknya presiden. Si anak presiden. Itu banyak celetukan karena mulutnya emang anjing tuh Jonah Hill tuh, bikin kesel juga itu. Terus ada sebenarnya kalau dari komedinya lebih ke awkward jokes gitu ya. Jadi kita untuk mentertawakan itu masih ada, ini boleh ketawa nggak Ya, sih? dan sama ini sih Nyon, secara ini ya kan film ini kan kayak lu bilang tadi, si sutradara siapa namanya? Ada McKay. Ya dia tuh emang sengaja buat ini kan kayak nyindir-nyindir lah. Nyindir-nyindir, ya. Nah itu kurang relate aja kayaknya Iya, sama iya, kita betul. yang keadaan Iya. di Indonesia dan keadaan di sana gitu. Karena memang isu di film ini banyak sih politik di Amerika Serikat kayak apa, terus kekacauan sosial media. Acara TV. Acara TV juga yang benar-benar memang rating aja mentingnya. Yes. Dan mungkin kalau politik di Amerikanya nggak relate sama kita, tapi kalau soal sosial media, Iya mungkin rating, itunya segala masih macam. ada ya. Cuman kan karena kan ini kebanyakan ngomongin politik ya kan. Banyak kepentingan Kepentingan politik. yang Betul. disindir lah. Nah itu yang mungkin agak kurang Iya, iya. relate sama kita gitu sih. Kalau dari karakter kita kayaknya lebih suka ke Jennifer Lawrence ya, si Iya, Kathy Biaski kita ini ya. sepakat ya. Dan Kathy Biaski ini diperankan oleh Jennifer Lawrence luar biasa, jadi paling bagus di antara yang lain-lain. Ya menurut gua salah satu penolong di film ini ya Jennifer Lawrence ini. Jennifer Lawrence Karena ini. memang dia tuh aktingnya benar-benar bisa membuat kita yakin kalau dia tuh emang sedepresi itu gitu. Iya, iya. Ngeyakinin orang yang ini tuh lagi bahaya bumi, kenapa lu malah masih bercanda bangsat. Dia tuh beneran kelihatan gitu dari mimik Iya. mukanya yang dia tuh kesel sebenarnya. Awal-awal sebenarnya gue udah ekspektasi di film akan konyol dan lucu banget karena yang pertama kali ngelihat jenderal Pentagon Jenderal Pentagon itu ngejual tuh, iya, cemilan. Cemilan padahal ternyata snacknya snack gratis. Terus dia ambil kan. White House ya. Air di mana? Itu di kulkas. Ini harganya berapa? Ambil aja nih gratis. Ini kan gedung putih. Terus tadi gua ngapain bayar bangsat? Terus banyak banget emang cerita-cerita yang plot yang kayaknya nggak perlu ada itu deh, kayak yang lu bilang juga. Kepanjangan. Terus yang lu bilang si Dr. Randall Mindy-nya tuh selingkuh buat apa gitu ya sama Iya, jadi pembawa acara. di sini yang ada dipakai bagian blanket itu. Ngapain ya? Ngapain gitu. maksudnya si Nggak terlalu ada kolerasi sama si permasalahannya filmnya. orang toh baikannya juga ya udah diterima aja gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu. Si istrinya ya udah masuk ya udah gitu apaan coba dikasih bunga doang masuk ya udah apaan sih ngapain gitu dia jadi kan kesannya si Dr. Mindy ini Iya, Mindy. yang tadinya kita ngeliat orang kan ngeliat dia kayak yang lovable gitu loh Ya, yang betul. keren terus yang baik Ya. ngelihat dia selingkuh jadi kayak ngerusak citranya dia padahal dan adegan itu tuh kayak nggak perlu aja ngapain sih Iya. Terus juga banyak komedinya tipis-tipis semua rata-rata ya. Jadi ya itu cuman applause break aja Applause break komedinya aja. nggak ada. Terus apa lagi? Banyak juga kayak karakter yang nggak terlalu di develop secara baik aja. Dr. Oglethorpe itu sebenarnya lumayan bisa diangkat lagi karena kan di awal sempat mempermasalahkan ternyata ada lembaga yang yang kerjanya untuk mempertahankan bumi kan. Bumi yang dipikir nggak ada Nggak masih ada. Cat kan. Cat. Emang itu beneran ada ya? Ternyata Ada loh, ini ada. Masih bagian dari subnya NASA kali ya. Iya, kayaknya sih itu. Kayaknya gitu itu. Terus secara cerita sebenarnya terlalu lama cara ininya ya plotnya ya. Iya dan yang paling gue benci endingnya sih. Benci gue sama endingnya. Kenapa emang? Yang itu yang 22.700 tahun kemudian. Iya. Bang itu terlalu dibuat mengada-ngada lah itu mah bangsat lah ngapain sih dibuat kredit itu kredit scene ya masuk ke sih? Iya, kredit scene kan itu. Itu apaan sih? Ngapain sih Lu nonton sampai pas beres kredit title ujung nggak? Iya nonton. Dan ada adegan yang sebenarnya nggak perlu juga buat apa? Iya, gitu. yang Dan anaknya nggak masih lucu hidup juga meninggal. ya. Mungkin tujuannya ada makanya supaya punchline aja terakhirnya gitu ger gitu. Taunya nggak ger juga. Ih ngapain ya? Maksud gua kan udah dibawa ke 22.700 tahun nih. Iya. Kenapa harus dibawa mundur lagi Iya. ketika kejadian bumi hancur gitu? Dari yang Ngapain? kata lu juga, Cek. Maksudnya kan ini permasalahan akhirnya ujungnya konfliknya sama perusahaan BES namanya kan. Yes, Yang perusahaan best. canggih gitu. Iya, yang- nah seharusnya itu yang dikulik lebih dalam kan. dalam lagi. Ini kayak terlalu base-nya juga. Ya kita taunya dia produsen handphone canggih. canggih aja. iPhone lah dia. Betul, yang akhirnya punya kepentingan untuk menahan kometnya karena di kometnya itu ada beberapa apa sih? Mineral yang kayak uranium, terus kayak besi dan segala macam yang
Ya. selama ini dikuasai oleh Cina. Betul. Ada berapa miliar ton Iya. lah. Kan yang dia bilang gini, kita nih kalau ini bisa menyelamatkan umat manusia, ya buat apa kita nyelamatin kalau emang dia nabrak mati? Kitanya buat apa yang mau nyelamatin? Apa yang lu bilang, apa yang ada yang kekayaan itu mesti. Iya yang itu. Iya. Kita bisa bikin kekayaan, pokoknya membuat seluruh orang di bumi menghapus kemiskinan lah. Dan segala macam. Ya ngapain lu orang kaya, orang ditabrak mati kita. Siapa yang mau dibikin kaya? Iya. Dia sebenarnya nyindir ini juga fasisme juga. Iya. Iya, orang-orang kaya aja yang Iya, ya udah iya. urusan orang kaya Iya gitu. kan buktinya yang mereka 22.700 tahun kemudian pun Ya, kan ya. itu yang masuk orang-orang kaya Iya, kan. semua. Rata-rata tua loh kalau lu perhatiin dia keluar. Betul, rata-rata tua. Iya kan, rata-rata tua, nggak ada yang muda. Sini padahal bagus tuh telanjang kan. Kenapa yang tua-tua yang telanjang? Anjing ya, gue akhirnya lihat Mary Streep telanjang. Iya, Nenek-nenek bugil. itu si bugil. Bener-beneran bugil. Dan yang harus dikasih kredit sih memang Jennifer Lawrence ya. Dan ada Ariana Grande juga kayaknya nggak ngangkat-ngangkat banget. Jadi cuman Iya, siapa namanya? Ariana Grande jadi siapa sih? Ri apa ya penyanyi? Riley Bina apa namanya? Iya itu yang bilang tadi nyindir rating kan? Iya anjir itu. Yang ayolah yang nangis. nangis. Yang itu yang gue pengen Drama tuh. ya gue pengen ini nih promo album. Ya tapi yang putus lo dulu diangkat anjing. Iya, terus yang kalau yang soal acara TV memang nyindir soal ini sih TV yang kayaknya kalau ada masalah berat-berat tuh kayak Harus diangkat. diangkatnya tuh ya Digoreng. digorengnya tuh ya seseringan mungkin padahal ada masalah yang berat banget yang harus diurusin gitu. Di situ sampai marah kan si Sampai Jennifer marah kan. sampai ya udah fuck up lah lu sama lu semua sampai dicipok. Ayolah udah nggak apa-apa gas aja lah, bentar lagi mati. Ini goblok sih. Gitu sih. Dan kalau dikasih skor berapa Cek? Ini kalau ditanya suka nggak suka banyak nggak sukanya ya kayaknya ya. Ya, gue sih banyak Kita cuma yang- suka sepakat suka sama Jennifer Lawrence aja ya. Yes. Kalau- Tapi kalau buat karena Jennifer Lawrence ya gua sih 6,5 lah. 6,5. Setengah buat Jennifer Lawrence lah kalau iya, gua. gua 6. Iya. 6 per Oke. 10. Sayang Gua 6,5. banget ya. Abang Leo juga mungkin ya karena Iya, memang film kurang. Netflix yang memang treatmentnya kan katanya kalau OTT nggak terlalu gimana-gimana ya. Iya, tapi kan ini Netflix Netflix gitu gitu maksudnya ya. bukannya bikin Squid Game aja mahal kan Betul. budgetnya. Udah gitu kan masa. yang ngerjain ini juga ada McKay yang terakhir track recordnya bagus. Cuma nggak tahu ya sayang aja. Sayang sekali. Kalau disuruh jadi rekomendasi untuk tontonan di akhir tahun baru mendingan jangan. Mending lu nonton Kembang Api aja di YouTube lu daripada nonton ini. Atau biasanya suka ada petualangan Serina nih Iya, ntar kalau. mendingan beli Petualangan Serina aja. Petualangan Serina daripada nonton Don't Look Up buat apa lu? Iya. Gue lebih merekomendasikan lu nonton The Silent Sea. Kalau mau Iya, nonton oh Netflix iya. ya. Betul. Mendingan nonton itu kalau kata gue lebih Iya. itulah dibanding Lu ini. kan nonton Keramat aja Keramat. Nah, Iya. boleh. Sakret judulnya kalau di Netflix. Udah kali gitu aja ya. Iya. Untuk review dari film Netflix Don't Look Up. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih juga selalu kita Untuk ucapkan untuk 10 pendengar. pendengar kita. Dan mungkin nanti kita ada rencana kita akan bertemu sama 10 pendengar ini. Kita akan jumpa fans cerita. Goblok, Ngarang goblok. banget ya. Ya udah Yaudah. kalau gitu terima kasih sekali lagi and bye bye. Bye.